Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam seribu, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kita yang hadir, seberapa yang ada, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kehidupan kita supaya ibadah kita semakin hari semakin berkenan, kita boleh dibekali dan Tuhan memberi jaminan dalam setiap kita beribadah dan melayani. Di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet di YouTube. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya sehingga ibadah ini memberkati kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari Rut pasal yang kedua. Kita masih membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Rut pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memunjalai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disalib orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Saudaraku, untuk bekerja di ladang Boas, di sini kita perhatikan Rut mendapat jaminan serta dibekali oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, untuk bekerja di ladang Boas, maka di sini kita perhatikan Rut mendapat jaminan serta dibekali oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jaminan dari Boas kepada Rut. Jaminan dari Boas kepada Rut. Yang pertama, Boas berkata kepada Rut, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Saudaraku, sekali di ladang Tuhan, tetaplah di ladang Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali tergembala, tetaplah tergembala. Sekali di ladang Tuhan, tetaplah di ladang Tuhan. Maksudnya, jangan membawa diri untuk berada di ladang yang lain, yaitu ladang si pemalas dan ladang dunia. Sebab ladang si pemalas dan ladang dunia hanya menghasilkan onak dan duri. Ladang si pemalas dan ladang dunia hanya menghasilkan onak dan duri. Puji Tuhan, onak dan duri inilah yang akan menyusahkan diri sendiri. Saudaraku, ladang si pemalas menghasilkan dua hal. Satu, kemiskinan. Dua, kekurangan. Itu ladang si pemalas. Kemudian, ladang dunia menghasilkan dua hal juga. Satu, kekhawatiran. Dua, ketidaktaatan kepada firman. Seperti Adam dan Hawa. Saudaraku, hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal selanjutnya mari kita perhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk tetap berada di ladang Tuhan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk tetap berada di ladang Tuhan. Di sini kita perhatikan, Boas berkata kepada Rut, satu atau tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Boas berkata kepada Rut, antara lain, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Artinya, hubungan antara pelayan yang satu
dengan pelayan yang lain harus dekat. Harus dekat. Hubungan antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain harus dekat. Tidak boleh ada gap, tidak boleh ada jarak. Oleh karena kepentingan diri, oleh karena dosa-dosa dan lain sebagainya. Haleluya. Tujuannya untuk memperlancar, bahkan untuk mempermudah kita di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tujuan kita, tujuan antara pelayan Tuhan dekat dengan pelayan yang lain adalah untuk memperlancar, bahkan untuk mempermudah kita di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Maka di antara imam yang satu dengan imam yang lain hubungannya harus dekat, tidak boleh jauh, tidak boleh dipisahkan oleh jarak yang jauh, oleh karena yang lain-lain. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. B. Boas berkata, B. Lihat saja ke ladang yang sedang disabut orang itu. B. Lihat saja ke ladang yang sedang disabut orang itu. Artinya memandang ladang tuayan. Artinya memandang ladang tuayan, yaitu orang-orang yang di sekeliling kita sesuai dengan Injil Tuhan 4 ayat 35. B. Boas berkata, B. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Artinya memandang ladang tuayan, yaitu orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sesuai dengan pernyataan Yesus kepada murid-murid di dalam Injil Yohanes 4 ayat 35. Syarat memandang ladang tuayan, jangan melihat kekurangan-kekurangannya dan jangan melihat kelemahan-kelemahannya. Kemudian syarat yang kedua, memperhatikan ladang tuayan bukan karena melihat kelebihan-kelebihannya, bukan karena ada kelebihan-kelebihannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian C, perkataan Boas kepada Rut. C, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. C, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Artinya, melayani Tuhan harus dengan rendah hati dan tanpa penonjolan diri. Mengikuti perempuan-perempuan dari belakang artinya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan harus dengan rendah hati dan tanpa penonjolan diri. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian jaminan Boas kepada Rut yang kedua. Jaminan Boas kepada Rut yang kedua. Boas berkata, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jaminan Boas kepada Rut yang kedua. Boas berkata, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Artinya, yang kuat jangan mengganggu yang lemah. Sebaliknya, memperhatikan kehidupan yang lemah dan kehidupan yang kecil dengan segala persoalan-persoalan yang dialaminya. Itu artinya. Jadi saya ulangi, Boas berkata, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Arti rohaninya, yang kuat jangan mengganggu yang lemah. Sebaliknya, memperhatikan kehidupan yang lemah dan kehidupan yang kecil dengan segala persoalan-persoalan yang dialaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 18, Musa mengadili bangsa Israel seorang diri saja. Maka bangsa itu harus berdiri dari pagi sampai petang. Sistem ini sangat melelahkan Musa dan bangsa itu. Sistem peradilan semacam ini sangat melelahkan Musa dan bangsa itu. Pendeknya, Musa dengan sistem ini tidak dapat memperhatikan, bahkan tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara atau masalah-masalah yang dialami oleh bangsa itu. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, di dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai 21, Yitro mertua Musa memberi pesan supaya mengangkat hakim-hakim untuk mewakili dia di dalam hal mengadili bangsa itu, yaitu pemimpin 1000 orang, kemudian pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Saudaraku, semua angka-angka yang di atas tersebut, semua angka itu ada di dalam tabernakel. Dan tabernakel adalah tata Allah.
Jadi angka 1000, 100, 50, 10, semua angka tersebut ada di dalam tabernakel, sedangkan tabernakel adalah tata Allah. Pendeknya, sistem dari surga sangat efektif untuk memperhatikan kehidupan yang lemah dengan segala kelemahan-kelemahannya. Amin, saudaraku. Pengadilan dari Allah, pengadilan dari surga sangat efektif untuk menyelesaikan segala persoalan, segala perkara, segala kelemahan-kelemahan yang kita alami di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itu dua jaminan. Itu dua jaminan. Jaminan pertama, tetap ada di ladang Tuhan. Jaminan yang kedua, memperhatikan yang kuat, memperhatikan yang kecil. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian bekal dari Boas turun. Bekal dari Boas turun. Boas boleh kita baca di dalam, kembali kita membaca Rut 2. Tadi sudah dibaca, tapi kita membaca kembali. Rut 2 ayat yang ke-9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Bekal dari Boas turun. Di sini kita lihat Boas berkata, jika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Saudaraku, apa yang diperbuat oleh Boas ini juga pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus 2019 tahun yang lalu. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Demikian firman Tuhan, perikop air sumber hidup ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Maksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Seruan Yesus kepada orang banyak ialah barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Maksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Tanda kehidupan yang telah menerima roh Tuhan ialah, tanda kehidupan yang telah menerima roh Tuhan ialah, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air itu. Puji Tuhan. Perhatikan ini dengan baik. Tanda kehidupan yang telah menerima roh Tuhan di dalam dirinya ialah dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air itu. Akan mengalir aliran-aliran air itu. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti hatinya itu menjadi mata air di dalam dirinya. Berarti hatinya itu sudah menjadi mata air di dalam dirinya, sumber air kehidupan. Pendeknya, hatinya itu menjadi sumber air kehidupan yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, tanda kehidupan yang menerima roh Tuhan ialah dari dalam hatinya, sesuai dengan pernyataan Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti hatinya menjadi mata air.
hatinya menjadi sumber air kehidupan di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti tidak pernah mengalami rasa haus dan dahaga. Inilah kehidupan yang sudah dipuaskan oleh kasih Tuhan. Amin, saudara. Pendeknya tidak mengalami rasa haus lagi seperti perempuan Samaria, terlepas dari dosa kenajisannya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Inilah tanda kehidupan yang sudah menerima air kehidupan, atau tanda kehidupan yang sudah menerima roh Tuhan. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kesimpulannya, hatinya menjadi sumber mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan, sampai kepada hidup yang kekal. Sumber mata air berarti tidak lagi mengalami rasa haus dan dahaga seperti perempuan Samaria, terlepas dari dosa kenajisannya. Amin, saudaraku. Itu tanda kehidupan yang sudah menerima roh Tuhan. Itu tanda kehidupan yang sudah menerima roh Tuhan. Aliran-aliran air hidup itu hatinya sudah menjadi sumber mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Berarti tidak lagi mengalami rasa haus, tidak lagi sama seperti perempuan Samaria, terlepas dari dosa kenajisannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, dahulu sebelum menerima air kehidupan, yaitu roh Tuhan, saudaraku, perempuan Samaria ini adalah orang yang haus, tidak puas di dalam nikahnya. Maksudnya satu laki-laki tidak cukup di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Hidup di dalam perzinahan, menduakan hati Tuhan selalu. Tidak, orang yang menduakan hati Tuhan tidak mampu menduakan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Ini orang yang haus, tetapi tanda kehidupan yang sudah menerima roh Tuhan, dari dalam dirinya akan memancar air kehidupan, terus menerus sampai kepada hidupnya, tidak lagi mengalami rasa haus. Amin. Puji Tuhan. Baik. Sekarang syarat untuk mendapat jaminan dan mendapat bekal. Syarat untuk mendapat jaminan dan mendapat bekal di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita kembali membaca Rut pasal yang kedua. Rut pasal 2. Ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Puji Tuhan. Boas berkata kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Inilah syarat untuk mendapat jaminan dan mendapat bekal dari Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Boas berkata kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Artinya terlebih dahulu mendengar atau terlebih dahulu menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengaran. Jadi saya ulangi kembali ya, syarat untuk mendapat jaminan dan mendapat bekal dari Boas rohani. Di sini kita bisa lihat dari apa yang dikatakan oleh Boas. Boas berkata kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Artinya terlebih dahulu mendengar atau terlebih dahulu menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengaran. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kedudukan dari seorang pelayan Tuhan sudah terlebih dahulu berada di dalam kehidupan yang dengar-dengaran. Itu dulu. Supaya nanti itulah syarat untuk mendapat jaminan-jaminan, untuk mendapat bekal-bekal dari Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengaran dulu. Jadi dengar-dengaran ini modal dasar dari setiap orang yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan ada modal yang lain yang lebih baik daripada suatu kehidupan yang dengar-dengaran. Itu modal utama. Jangan kita melayani karena kita punya kelebihan dalam perkara lahiriah.
Jangan kita melayani karena kita punya potensi. Dasarnya bukan itu. Tapi dasar kita di dalam melayani Tuhan terlebih dahulu dengar-dengaran. Supaya nanti kita mendapat jaminan-jaminan dan bekal dari kuasa rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, kehidupan yang dengar-dengaran adalah kedudukan yang sangat heran dan dahsyat. Kehidupan yang dengar-dengaran adalah kedudukan yang sangat heran dan dahsyat, atau suatu kehidupan yang luar biasa di mata Tuhan. Perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Kehidupan seorang imam yang dengar-dengaran adalah kedudukan yang sangat heran dan dahsyat. Suatu kehidupan yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Sebagaimana kita perhatikan nanti, seorang Samuel yang masih muda. 1 Samuel pasal yang ketiga. Dekat dari kitab Rut, 1 Samuel pasal yang ketiga, pembacaan dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 8. Judulnya semua Samuel terpanggil. 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 8. Judulnya Samuel terpanggil. Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkatanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Kesimpulannya, di sini kita perhatikan, Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali. Dan Samuel pun menjawab, ya Bapa. Puji Tuhan, tutup. Tuhan memanggil Samuel sebanyak, di sini kita perhatikan, Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali, dan Samuel pun menjawab, ya Bapa. Artinya, Samuel adalah pribadi yang dengar-dengaran. Dia seorang muda yang dengar-dengaran di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Samuel seorang pelayan Tuhan. Dia seorang yang dengar-dengaran. Seorang muda yang dengar-dengaran di hadapan Tuhan. Haleluya. Begitu dia mendengar panggilan, dia segera menjawab. Menunjukkan bahwa Samuel yang muda adalah pribadi yang dengar-dengaran. Dia seorang imam, seorang pelayan Tuhan di bawah pengasuhan daripada Imam Eli. Dia seorang imam, seorang pelayan di bawah pengasuh atau di bawah arahan daripada Imam Eli. Dia seorang muda yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar agung. Kita semua, saya dan kita semua sedang berada di dalam pengasuhannya Dia. Biarlah kiranya kita semua menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengaran. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 kali saja suara itu terdengar. Samuel. Samuel tidak perlu panggilan itu tidak perlu berkali-kali. Dia sudah langsung bangun dan pergi. Puji Tuhan. Jadi Samuel ini seorang pribadi, seorang pelayan, seorang muda yang dengar-dengaran. Dia melayani di bawah pengasuhan Imam Eli. Puji Tuhan. Saudaraku, Samuel menjawab, ya Bapa, sebanyak 3 kali. Di sini kita melihat Samuel menjawab panggilan itu dengan jawaban ya Bapa sebanyak 3 kali. Samuel menjawab ya Bapa sebanyak 3 kali. Bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel,
bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Samuel menjawab, ya Bapa, sebanyak 3 kali bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel. Ya Bapa, yang pertama terkena pada halaman. Puji Tuhan. Ya Bapa, yang pertama terkena pada halaman. Ini halaman. Yang ada di luar ini semua, ini halaman. Ini halaman. Puji Tuhan. Ya Bapa, yang pertama terkena pada halaman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Menunjukkan bahwa Samuel ada di dalam tanda sengsara salib, yaitu ada di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan. Puji Tuhan. Itu maksud ya Bapa yang pertama. Ada di dalam tanda sengsara salib, yaitu ada di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan. Itulah mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan, 2 alat di halaman. Amin, saudaraku. Saudaraku, tanda kematian berarti tidak hidup di dalam hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Tanda kematian berarti tidak hidup di dalam hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Memang sebaiknya seorang imam, seorang pelayan Tuhan harus ada di dalam tanda pengalaman kematian itu. Ya, amin, saudaraku. Jangan seperti kematiannya, jangan pura-pura. Kalau melayani Tuhan harus betul-betul ada di dalam tanda pengalaman kematian. Kematian itu tidak boleh pura-pura, tidak boleh dibuat-buat untuk menutupi kekurangan-kekurangan di mata manusia. Pengalaman kematian itu kita tampilkan di hadapan Tuhan. Maka pengalaman kematian itu harus betul-betul terjadi nyata dalam kehidupan kita. Pengalaman kematian berarti daging, berarti tidak hidup di dalam hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya Bapa yang kedua, ya Bapa yang kedua terkena pada ruangan suci. Ya Bapa yang kedua terkena pada ruangan suci. Ini ruangan suci, perhatikan sini. Semua memperhatikan di sini. Jangan seperti melihat tapi mata batinnya kemana-mana. Ini ruangan suci. Puji Tuhan. Dapat lihat semua? Amin. Jadi ya Bapa yang kedua terkena pada ruangan suci, menunjukkan bahwa Samuel hidup di dalam kesucian. Menunjukkan bahwa Samuel hidup di dalam kesucian oleh 3 kuasa dari 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. Oleh 3 kuasa dari 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. 1, disucikan oleh firman Allah, menunjuk meja roti sajian. 1, disucikan oleh firman Allah, menunjuk meja roti sajian. 2, disucikan oleh Roh Allah, menunjuk pelita emas. 3, disucikan oleh kasih Allah, menunjuk kepada nisbah-nisbah. Ini semua 3 alat. Berada di dalam ruangan suci berarti disucikan oleh firman Allah, itulah meja roti sajian. Disucikan oleh Roh Allah, menuju kepada pelita emas. Disucikan oleh kasih Allah, menuju kepada nisbah-nisbah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bapa yang ketiga, ya Bapa yang ketiga terkena pada ruangan maha suci. Ya Bapa yang ketiga terkena pada ruangan maha suci, menunjukkan bahwa Samuel ada di dalam tanda kemuliaan Allah. Ya Bapa yang ketiga terkena kepada ruangan maha suci. Ini perhatikan, di ruangan maha suci. Ya Bapa yang ketiga terkena pada ruangan maha suci, menunjukkan bahwa Samuel ada di dalam tanda kemuliaan Allah.
Haleluya. Saya merindu supaya kehidupan kita semua, terkhusus imam-imam, betul-betul ada di dalam tanda kemuliaan Allah. 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Allah. Itulah ruangan maha suci, tempat tabut Allah. Tempat tabut Allah. Samuel telah tidur di dalam bait suci Allah, tempat tabut Allah. Puji Tuhan. Berarti ada dalam tanda kemuliaan Allah. Berarti ada di dalam tanda kemuliaan Allah. Maka kita harus melihat tabut. Oleh supaya ada dalam tanda kemuliaan Allah, kita harus melihat tabut perjanjian yang ada dalam ruangan maha suci. Amin, saudara. Lihat ya, 1 Samuel 3:3, Samuel telah tidur di dalam bait suci Allah atau ruangan maha suci, tempat tabut Allah. Berarti supaya ada dalam tanda kemuliaan Allah, maka kita harus terlebih dahulu melihat tabut perjanjian yang ada di dalam ruangan maha suci, yang berkedudukan di dalam ruangan maha suci. Perhatikan sini. Untuk berada dalam tanda kemuliaan Allah, maka kita harus memperhatikan tabut perjanjian yang berkedudukan di dalam ruangan maha suci. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Pengertian rohani dari tabut perjanjian ada dua. Pengertian rohani dari tabut perjanjian ada dua, yaitu 1, tata Allah, 2, hubungan nikah. Telah disinggung dalam ibadah doa penyembahan 2 hari yang lalu. Ibadah raya minggu ya, betul? Puji Tuhan. Jadi pengertian rohani dari tabut perjanjian ada dua, yaitu 1, tata Allah, 2, hubungan nikah. Sekarang marilah kita perhatikan tentang tata Allah. Tentang tata Allah. Tata Allah menunjuk ibadah dan pelayanan. Tata Allah menunjuk ibadah dan pelayanan. Kesimpulannya, Allah bertata dalam setiap kebaktian-kebaktian yang kita ya, kesimpulannya Allah bertata di dalam setiap kebaktian-kebaktian yang kita selenggarakan, baik lewat 3 macam ibadah pokok, yaitu ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, 2, ibadah raya minggu disertai kesaksian, 3, ibadah doa penyembahan. Baik juga lewat kebaktian-kebaktian yang lain, termasuk persekutuan-persekutuan yang kita adakan di luar penggembalaan GPJ Betania Serang dan Cilegon. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi lewat kebaktian-kebaktian semacam itu, kehidupan seseorang ada di dalam tanda kemuliaan. Jadi berada dalam tanda kemuliaan, beribadah dan melayani kepada Tuhan, berarti berada di dalam tanda kemuliaan Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah tata Allah. Kita malam ini beribadah dan melayani Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab serta perjamuan suci. Lewat ibadah ini Tuhan berada, Tuhan bertata. Jadi di dalam ibadah inilah Allah bertata. Lewat ibadah yang kita selenggarakan inilah Allah bertata. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian tentang hubungan nikah. Tadi tabut pengertian tabut perjanjian ada 2, 1 tata Allah, 2 hubungan nikah. Sekarang tentang hubungan nikah Efesus pasal yang ke-5 ayat 31 sampai 32. Efesus pasal yang ke-5 ayat 31 sampai dengan 32. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini benar besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga atau suami dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya atau istri berdasarkan kasih. Jadi hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih, itulah hubungan nikah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebagai contoh Wahyu 14 ayat 3. Sebagai contoh Wahyu 14 ayat 3. Sebagai contoh Wahyu 14 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mereka, maksudnya 144.000 orang, menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Puji Tuhan. Saudaraku, 144.000 orang. Mereka itu menyanyikan suatu nyanyian baru. Dan nyanyian itu tidak seorang pun yang dapat mempelajarinya selain 144.000 orang tersebut. Jadi, ketika hubungan antara tubuh dengan kepala begitu intim, ketika terjadi hubungan nikah antara tubuh, antara Kristus sebagai mempelai pria surga dan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya, saudaraku, di situ nanti akan menghasilkan nyanyian baru. Ketika hubungan nikah itu begitu terjalin intim, di situ akan menghasilkan nyanyian baru. Nyanyian baru itu tidak dapat dipelajari oleh siapapun selain orang itu dengan Tuhan. Sama seperti orang yang berlogat ganjil, sama seperti orang yang berbahasa lidah atau bahasa roh, tidak dapat dimengerti oleh orang lain selain orang itu dengan Tuhan. Jadi bahasa lidah, bahasa roh, atau disebut juga logat ganjil, itu hasil dari hubungan intim antara tubuh dengan kepala. Itulah yang disebut nyanyian baru, yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun yang mendengarkannya selain orang itu yang melangsungkan hubungan dengan Tuhan dengan intim sekali. Itu hubungan nikah antara tubuh dan kepala, menghasilkan nyanyian baru, logat ganjil, bahasa lidah, bahasa roh yang tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dipelajari oleh orang yang mendengar selain orang itu yang melangsungkan hubungan itu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu tanda bahwa seseorang berada di dalam tanda kemuliaan Allah. Selalu ada nyanyian baru. Nyanyian lama tidak terdengar lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyian lama tidak terdengar lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian kehidupan yang berkedudukan di dalam tanda kemuliaan, yaitu menghadap Allah dengan takut dan gentar, lewat ibadah dan pelayanan, kemudian membangun hidupnya dengan intim dengan Tuhan. Itu tanda kemuliaan. Amin, saudara. Datang menghadap Tuhan dengan takut dan gentar, berarti berada dalam ibadah pelayanan sebagai tak tahu. Kemudian membangun hidupnya dengan intim dengan Tuhan. Dengan demikian, ia berada di dalam tanda kemuliaan. Sebagaimana tadi kita melihat Samuel yang masih muda, ia tidur di tempat ruangan maha suci, kedudukan dari tabut perjanjian itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau
seseorang terpaksa berada di tengah-tengah tahta Allah, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, itu bukan kemuliaan Allah. Atau beribadah dengan aturan, itu bukan berada dalam tanda kemuliaan Allah. Tetapi dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, ia beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu adalah tanda dalam kemuliaan. Kemudian berusaha untuk membangun hubungannya dengan Tuhan dengan ini. Itu dan menghasilkan nyanyian baru. Itu menunjukkan bahwa ia sedang berada di dalam tanda kemuliaan Allah. Tanda bahwa ia berkedudukan di dalam ruangan maha suci. Amin. Haleluya. Jadi jangan beribadah dan melayani karena aturan. Jangan beribadah dan melayani karena terpaksa. Itu bukan tanda kemuliaan. Kita belajar untuk memperhatikan apa yang kita dengar. Kalau Samuel yang muda belia bisa melakukan, apa bedanya dengan kehidupan kita? Samuel bisa, apa bedanya dengan kita? Tidak ada bedanya, tergantung penyerahan diri kita masing-masing. Sebetulnya kerinduan Tuhan supaya kita berada di dalam suatu kedudukan yang sangat tinggi sekali. Di dalam tanda itulah tanda kemuliaan. Tetapi sebaliknya, kita ini terkadang sama seperti seorang pemuda yang dari Yerusalem turun ke Jericho hanya untuk mencari perkara yang lainnya. Turun dari ibadah dan pelayanan hanya untuk perkara yang lainnya. Akhirnya apa yang dialami oleh pemuda ini? Selain harta benda yang dirampas oleh penyamun-penyamun, dia juga dipukuli sampai setengah mati. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, seorang Samaria lewat menolong dia. Dan kalau kita juga masih berada di tengah ibadah dan pelayanan sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Hargai kemurahan Tuhan itu, saudara. Jangan dianggap enteng, supaya jangan kita juga menderita setengah mati, mendapat pukulan karena kesalahan, mendapat pukulan menderita karena kebodohan sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ciri-ciri orang yang dengar-dengar, ciri-ciri seorang pelayan yang dengar-dengar. Kita kembali membaca 1 Samuel 3 ayat 4-5. Ciri-ciri seorang pelayan dalam kurung imam-imam yang dengar-dengaran. 1 Samuel 3 ayat 4-5. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Puji Tuhan. Ciri-ciri seorang pelayan atau imam-imam yang dengar-dengar. Yang pertama, kita lihat di sini, lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Artinya, berlari ke arah panggilan surgawi. Di sini kita melihat, berlarilah Samuel kepada Eli. Artinya, berlari ke arah panggilan surgawi. Dari mana arah panggilan itu? Dia berlari ke arah panggilan itu. Kita ini semua dipanggil dari kegelapan dosa dan ditebus oleh darah Yesus. Berlarilah kepada arah panggilan itu. Berlarilah kepada arah suara yang memanggil itu. Eli, Eli lama sabak. Eli lama sabak lagi. Berlarilah kepada Allah, kepada suara panggilan itu. Sama seperti Eli, sama seperti Samuel. Dia berlari kepada arah, dia berlari dan mengarahkan dirinya kepada panggilan surga.
Kita ini semua sudah dipanggil dari kegelapan. Kita ini bangsa kafir, Israel rohani. Kita ini tunas liar yang dicangkokkan pada akar pohon zaitun. Kalau kita mendapat bagian dari getah akar pohon zaitun, itu kemurahan Tuhan. Getah itu pahit. Itulah pengalaman pahit Yesus di atas kayu salib. Kalau kita mendapat, kalau tunas liar itu mendapat bagian dicangkokkan pada akar pohon itu karena getah akar pohon itu kemurahan, karena darah salib. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu belajar untuk memperhatikan, mengarahkan diri kepada panggilan surga. Seperti Samuel, dia mengarahkan diri kepada suara panggilan itu, dan dia segera berlari kepada suara panggilan itu. Kalau kita sudah dipanggil dan saat ini diberi kesempatan beribadah melayani itu kemurahan, berlarilah segera kepada suara panggilan surgawi. Jangan berlama-lama, jangan suka menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Jangan berlambat-lambat, jangan bermasa bodoh. Arahkan diri kepada suara panggilan itu. Amin. Haleluya. Jangan berlambat-lambat, jangan bermasa bodoh, jangan menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Jangan berhitung-hitung di dalam berkorban. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Masing-masing kita harus menghargai panggilan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita dipanggil dan diberi kesempatan melayani sesuai karunia jabatan. Masing-masing kita harus menghargai panggilan kita. Puji Tuhan. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saya bingung dulu ya. Amin. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat 14, demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Haleluya. Kita sudah dipanggil, ditangkap, diambil dengan dua tangan yang kuat dari kegelapan dosa oleh darah salib. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebetulnya panggilan surgawi adalah hadiah yang akan kita peroleh. Hadiah yang akan kita peroleh. Dan kita ini adalah kehidupan yang sudah ditangkap oleh Tuhan dan ditarik dari kegelapan dosa dan ditebus oleh darah yang mahal. Maka marilah kita berlari kepada panggilan surgawi. Berlari kepada panggilan surgawi. Memang Rasul Paulus berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada
kepada apa yang di hadapan. Jadi sudah sangat jelas untuk berlari kepada panggilan surgawi, saudaraku, melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Haleluya. Di hadapan kita adalah kerajaan surga dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Ayo mengerahkan diri kepada yang di hadapan kita, lupakan yang di belakang. Di hadapan kita apa? Kerajaan surga dengan segala kegiatan-kegiatan roh yang ada di dalamnya, lupakan yang di belakang. Amin. Puji Tuhan. Di belakang kita apa? Itu masa lalu, masa yang suram, masa kekelaman. Lupakan itu semua. Lupakan itu semua. Setuju? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang di belakang kita itu masa lalu, masa kekelaman, masa yang suram, yaitu segala kepahitan, segala dosa masa lalu, juga hal-hal yang tidak berguna dan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan roh. Lupakan segala yang menghambat pembangunan tubuh Kristus, segala yang di belakang yang menghambat pembangunan tubuh Kristus, kejahatan kenajisan, lupakan. Arahkan pandangan kepada yang di depan. Amin. Puji Tuhan. Saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini? Amin. Lakukan. Lupakan yang di belakang itu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Lakukan. Saya kira sangat jelas dalam setiap pemberitaan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 12 kita kembali membaca. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan. Berarti kesimpulannya, Rasul Paulus betul-betul menghargai kemurahan Tuhan. Kalau dia menghadapkan dirinya kepada suara panggil, berlari kepada tujuan yaitu panggilan surgawi, itu karena kemurahan hati Tuhan. Di mana kemurahan Tuhan? Karena kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, jikalau lain pikiranmu tentang panggilan surgawi itu, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Perhatikan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Maksudnya adalah arahkanlah dirimu kepada, berlarilah kepada panggilan surgawi. Arahkanlah diri kepada panggilan surgawi. Kemudian jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Artinya, kalau juga kita salah mengartikan tentang panggilan surga, nanti Tuhan lambat laun akan memberi suatu penjelasan tentang panggilan surgawi kepada kita. Arahkanlah dirimu kepada panggilan surga. Kalau pemikiranmu belum sampai ke situ, nanti akan Tuhan jelaskan kepada kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bermasa bodoh karena lain pikiranmu, nanti Tuhan akan jelaskan terus-menerus kepada kita dengan berbagai cara. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang dan kasih setia yang abadi. Dia panjang sabar kepada kehidupan kita sekalian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 24. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 24.
Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi kalau kita berlari kepada panggilan surgawi, itu karena Tuhan, karena pemberitaan Injil, karena Injil Kristus, karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Puji Tuhan. Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah itu. Amin, saudaraku. Hanya satu orang yang mendapatkan hadiah itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus menekankan, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Arahkanlah diri kepada panggilan surgawi. Lupakan yang di belakang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lupakan yang di belakang. Haleluya. Ya, perlu kesini semua. Ya, sini semua. Lupakan yang, arahkan diri kepada panggilan surgawi. Lupakan yang di belakang. Amin, saudaraku. Haleluya. Apa yang di belakang? Masa suram, masa kelam, yang tidak ada kaitannya dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Lupakan. Arahkan diri kepada panggilan surga. Ingat, semua orang berlari dalam gelanggang pertandingan. Di sini Rasul Paulus berkata, saudaraku, dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan. Lalu Rasul Paulus lanjut berkata, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Arahkanlah diri kepada panggilan saudara-saudara. Tinggalkan yang di belakang. Amin, saudaraku. Pegang. Pegang. Satu kali dipanggil, dia langsung berlari. Lalu berkata, ya Bapak. Tidak disuruh-suruh berulang-ulang kali. Tidak diingat-ingatkan berulang-ulang kali. Itu orang berumur, tidak tahu apa-apa. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Selanjutnya di ayat 26 ini Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Puji Tuhan. Jadi kalau kita menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengar, karena ada tujuannya. Ada ciri-ciri orang yang dengar-dengar. Yang pertama, berlari pada panggilan surga. Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang terjadi ke depan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, kita bersegera dan berlarilah kepada arah panggilan untuk memperoleh hadiah tersebut. Sebagaimana tadi Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kita beribadah dan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan cara dengar-dengaran itu karena ada tujuan kita, panggilan surgawi. Berarti memiliki suatu pandangan yang begitu jauh, disebutlah itu pandangan nubuatan. Amin, saudaraku. Ciri-ciri orang yang dengar-dengaran yang kedua. Ciri-ciri orang yang dengar-dengaran yang kedua, 1 Samuel 3 ayat 6 sampai ayat 6 dan 8. Yang kedua, 1 Samuel 3 ayat 6 dan 8. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata,
Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta bertanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Saudaraku, pada ayat 6 dan ayat 8 itu panggilan Tuhan yang kedua dan ketiga kepada Samuel. Tapi saat Samuel dipanggil, lihat reaksi Samuel pada panggilan yang kedua dan ketiga. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli. Ini ciri-ciri yang kedua. Lalu Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli. Artinya menghampiri, Samuel menghampiri tata kasih karunia dan berada dalam suasana pelayanan imam besar. Imam Eli itu imam besarnya. Gambaran dari imam Eli ini menuju gambaran dari imam besar lagi. Puji Tuhan. Jadi pada panggilan yang kedua dan panggilan yang ketiga, Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli. Artinya menghampiri tata kasih karunia dan berada dalam suasana pelayanan imam besar. Imam Eli itu gambaran dari imam besar. Puji Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Ini ciri imam-imam atau seorang pelayan Tuhan yang benar-benar yang kedua. Menghampiri tata kasih karunia dan berada dalam suasana pelayanan imam besar. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan ayat 20, demikian firman Tuhan. Dimulai dari ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Tadi Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan ini. Ini juga gambaran dari ciptaan baru. Bangunlah. Itu ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Amin saudaraku. Lihat kehidupan yang bangunlah di dalam kehidupan yang atau ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Ayat 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu, didamaikan dengan Allah. Saudaraku, Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kristus telah memperdamaikan kita kepada Allah. Dan sekarang telah dipercayakan pendamaian itu, dan telah mempercayakan pendamaian itu, pelayanan pendamaian itu kepada kita. Setelah Kristus memperdamaikan kita, dosa kita kepada Allah, selanjutnya mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Berarti kita sekarang berada di dalam tata kasih karunia, dalam suasana pelayanan imam besar. Puji Tuhan. Amin saudara. Ayat 21. Tadi setelah diperdamaikan, selanjutnya mempercayakan pelayanan perdamaian. Ayat 21. Dia yang telah mengenal dosa, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai imam besar,
Ia rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi, menjadi pendamaian terhadap dosa, rela menjadi korban. Itu suasana pelayanan pendamaian. Itu suasana pelayanan dari imam besar. Kalau Tuhan oleh kemurahannya telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita, maka kita juga harus menjadi korban untuk memperdamaikan dosa orang lain kepada Tuhan. Berarti dengan demikian, kita sekarang ini berada menghadap tahta kasih karunia dan berada dalam suasana pelayanan imam besar. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bawalah berita pendamaian itu di mana saja. Dan kalau dipercayakan pelayanan pendamaian, maka untuk memperdamaikan dosa orang lain, kita lah yang menjadi korban. Bukan kita yang mengorbankan orang lain. Bukan kita memanfaatkan kelemahan orang lain. Lihat ya, akibat dari memanfaatkan kelemahan orang lain korban. Pelayanan korban. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil kita, sudah memperdamaikan dosa kita kepada Allah Bapa, itu kemurahan. Lalu mempercayakan pelayanan perdamaian, kemurahan double. Kalau kita dipercayakan untuk membawa berita pendamaian, kitalah yang menjadi korban. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita manusia berdosa. Amin. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi untuk membenarkan orang lain, kita yang menjadi korban. Masing-masing kita harus membenarkan orang lain yang di sekitar kita. Itu artinya kita sudah menghampiri tahta kasih karunia dan berada dalam suasana pelayanan imam besar. Itu ciri kedua dari seorang imam yang dengar-dengaran. Sebagaimana Yesus sekalipun ia anak, ia taat dari apa yang dideritanya. Dia dengar-dengaran. Dan dia berkata, ya Bapa, cawan ini tidak mungkin berlalu apabila aku tidak meminumnya. Jadilah kehendak. Kehendak Allah terlaksana. Kalau kita dengar-dengaran. Amin, saudara. Kalau melayani tapi tidak memiliki roh dengar-dengaran, ini jadi pengacau. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Seharusnya berada di dalam tahta kasih karunia dan ada di dalam suasana pelayanan yang besar. Tapi karena tidak dengar-dengaran, tidak memiliki roh dengar-dengaran, menjadi pengacau baru, merusak suasana pelayanan yang besar. Dan kalau malam ini kita merasakan pelayanan dari imam besar sudah memperdamaikan dosa kita kepada Allah itu kemurahan, kemudian selanjutnya mempercayakan pelayanan pendamaian itu kemurahan juga. Kalau saudara merasakannya dan mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan malam ini, maka penyesalan itu akan timbul di dalam dirimu dan engkau harus menangis sejadi-jadinya. Supaya jangan terulang. Miliki roh dengar-dengar supaya kau jangan jadi pengacau dalam pelayanan. Amin, saudara. Amin. Lihat korbannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita belajar kepada orang yang muda, itulah sabar. Kalau orang muda bisa dengar-dengaran dengan dua ciri. Yang pertama berlari pada panggilan surgawi. Yang kedua berada dalam tahta kasih karunia di dalam suasana pelayanan yang besar. Kalau orang muda bisa, kenapa kita tidak bisa? Supaya kehendak Allah terlaksana.
terwujudnya pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan. Tempatnya berada dalam pesta nikahan Tuhan, tidak berada dalam pesta buru-buru. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Maka apa yang dipesankan oleh Boaz kepada Rut itu adalah pesan yang luar biasa. Dengarlah dahulu anakku, supaya mendapat bekal, supaya mendapat jaminan, terlebih dahulu menjadi suatu kehidupan yang dengar-dengar di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan. Maka dengan demikian pekerjaan Tuhan terselesai, kehendak Tuhan terlaksana. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tinggalkan yang lain, berlari pada panggilan surga. Jelas? Setuju meninggalkan yang belakang? Amin. Haleluya. Dosa kita diperdamaikan kepada Allah itu kemurahan. Lalu ditambah lagi dipercayakan pelayan perdamaian, kemurahan yang luhur. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang saya tandaskan, berada dalam tahta kasih karunia dan dalam suasana pelayanan manusia untuk membenarkan orang lain. Kitalah yang harus menjadi korban. Amin. Haleluya. Jelas dong? Haleluya. Jangan korbankan orang lain. Jangan rusak pekerjaan Tuhan. Jangan jadi orang umum. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. 1 Samuel 3. Ayat 9 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10. Perhatikan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, apabila Allah memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Itulah tempat tabut perjanjian, saudaraku, tempat tabut Allah. Sebab itu, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Puji Tuhan. Samuel yang muda ini betul-betul suatu kehidupan yang dengar-dengar. Dia bukan kehidupan yang putus asa dan mudah kecewa. Saat dia tahu yang memanggil itu ternyata bukan Imam Eli, tetapi dia tidak lekas putus asa. Dia tidak lekas kecewa kepada Imam Eli, tetapi sebaliknya dia menurut. Dia lakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Imam Eli, yaitu ketika Tuhan memanggil Samuel dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Amin, saudara. Dia tidak putus asa, dia tidak kecewa. Karena yang memanggil itu ternyata bukan Imam Eli, ternyata Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Samuel tetap menuruti apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Itu sebabnya ketika Samuel dipanggil, Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Puji Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 19. Lihat. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman Tuhan itu dibiarkan Tuhan gugur dari dalam dirinya. Sebab Samuel sudah membuktikan diri di ayat yang ke-10, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan Tuhan menyertai dia, dan Tuhan tidak membiarkan Samuel, tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur dari pribadi Samuel. Tidak ada satu pun dari satu ayat yang gugur dari kehidupan Samuel. Sebab dia adalah seorang yang dengar. Tidak ada satu pun firman Tuhan yang gugur yang dia dengar dari Tuhan. Kita ini seringkali mengabaikan apa yang baik. Bahkan sudah berkali-kali teguran datang, tetap saja ngotot dengan hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Tapi Samuel, perkataan dan perbuatannya sama. Di ayat yang ke-10, Samuel berkata, berbicaralah sebab hamba ini mendengar. Di ayat 19, tidak ada satu pun firman Tuhan itu yang gugur dari hidupnya. Tapi kita ini seringkali seperti orang dulu. Dia teguran berkali-kali, tidak berubah firman itu gugur dari kehidupan kita. Ini yang sangat disesali dari seorang imam dan seorang pelayan. Tapi tidak demikian dengan Samuel yang masih muda itu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. 1 Samuel 3. Jangan ada yang gugur. Jangan ada biarkan firman itu gugur ya. Haleluya. Nangis lama-lama. Ayat yang ke-11 sampai 12 sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Tentang keluarga Eli, Tuhan memberitahukannya justru kepada Samuel yang muda, bukan kepada imam ini. Amin, saudaraku. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa. Kepada murid-murid diberi karunia tentang rahasia kerajaan surga, tetapi kepada yang lain tidak. Karena Tuhan tahu kepada siapa diberi karunia rahasia kerajaan surga. Kepada yang mempunyai 2 mata dan 2 telinga, melihat, mempunyai mata dan melihat, mempunyai telinga dan mendengar. Tuhan tahu. Kalau kita dipercayakan suatu pelayanan, itu bukan karena kecakapanmu, bukan karena kelebihanmu, itu kemurahan saja. Tapi kalau tidak menghargai kemurahan, Tuhan katakan kepada akal, kepada tunas kita yang sudah dicangkokkan akan dipotong kembali. Tuhan yang memotong, bukan saya. Dan Tuhan punya cara tersendiri. Dapat dipahami? Amin. Hati-hati. Saya ingatkan saja, hati-hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, ayat yang ke-20. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Semua Israel, semua umat Israel
tahu bahwa Tuhan memakai Samuel dengan luar biasa. Semua orang Israel akhirnya tahu dari Dan sampai Beersheba bahwa Tuhan memakai Samuel yang muda ini dengan luar biasa. Karena Tuhan mengetahui hanya seorang hamba Tuhan yang dengar-dengaran saja yang dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.